Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozia Rizky Azahra dengan NPM 217536067. Kali ini saya akan menjelaskan VLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask. VLSM merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet 0 serta subnet 1 tidak bisa digunakan. Kemudian, untuk fungsi dari VLSM sendiri adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Lalu untuk cara kerjanya, yaitu VLSM adalah memecah alamat IP ke beberapa tingkat dan menempatkan sesuai dengan kebutuhan individunya. Lalu di bawah ini terdapat tabel CIDR yang digunakan untuk melihat subnet mask. Tabelnya dapat kita lihat seperti pada tampilan. Lalu kemudian terdapat studi kasus dengan 6 gedung, yaitu gedung pertama dengan gedung A memiliki 9 kebutuhan, lalu gedung B memiliki 12 kebutuhan, lalu gedung C memiliki 5 kebutuhan, gedung D memiliki 11 kebutuhan, gedung E memiliki 4 kebutuhan, dan gedung F memiliki 7 kebutuhan. Dengan menggunakan IP address yaitu 192.168.67.0/24. Untuk 67 sendiri didapat dari NPM masing-masing individu, yang kebetulan NPM saya yang diakhiri dengan angka 67. Kemudian setelah itu, dari studi kasus yang ada, gedung akan diurutkan dari jumlah kebutuhan terbanyak hingga terkecil, sehingga akan diawali dengan gedung B, lalu dilanjutkan dengan gedung D, gedung A, gedung F, gedung C, dan yang terakhir yaitu gedung E. Di sini juga terdapat rumus-rumus untuk mencari jumlah host IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast. Untuk yang pertama, yaitu rumus untuk mencari jumlah host, yaitu bisa dilakukan dengan cara jumlah kebutuhan kurang lebih sama dengan 2 pangkat N-2. Untuk rumus IP pertama, yaitu network address plus 1. Untuk rumus IP terakhir, network address plus jumlah host. Untuk rumus IP broadcast, yaitu IP pertama plus jumlah host. Baiklah, kemudian langsung saja kita menghitung yang pertama, yaitu kita akan menghitung gedung B. Yang mana di gedung B ini memiliki jumlah kebutuhan 12. Nah, dari kebutuhan 12 ini kita dapat lihat pada tabel CIDR. Kita dapat lihat pada tabel CIDR di sini. Maka kita akan mencari jumlah host yang dapat menampung kebutuhan lebih dari 12. Untuk yang dapat menampung lebih dari 12 itu terdapat pada 2 pangkat 4. Maka dari itu, 2 pangkat 4 ini akan kita masukkan ke dalam rumus yang terdapat di sini, di mana yaitu 12 kurang dari sama dengan 2 pangkat N min 2, lalu 12 kurang dari sama dengan 2 pangkat 4 min 2 plus 26, lalu 12 kurang dari sama dengan 64 min 2, dan 12 kurang dari sama dengan 62. Kemudian untuk IP pertamanya, itu dengan cara network address ditambah satu network address-nya,
yaitu sesuai dengan IP di awal tadi, yaitu 192.168.67.0 ditambah 1 menjadi 192.168.67.1. Kemudian untuk IP terakhirnya, yaitu network address ditambah dengan jumlah hostnya, yaitu 192.168.67.0 ditambah dengan 62 yang hasilnya menjadi 192.168.67. Lalu selanjutnya untuk IP broadcast-nya, yang dimana IP pertama ditambah dengan jumlah hostnya, yaitu 192.168.67.1 ditambah 62 menjadi 192.168.67.63. Kemudian kita lanjutkan, yaitu selanjutnya pada gedung D dengan jumlah kebutuhan 11 dan di sini kita dapat melihat tabel CIDR lagi mana yang dapat menampung kebutuhan lebih dari 11. Untuk di tabel CIDR yang dapat menampung untuk kebutuhan lebih dari 11 yaitu tetap berada di 2/4, maka akan kita masukkan ke rumusnya, yaitu 11 kurang dari sama dengan 2/n-2, lalu 11 kurang dari sama dengan 2/4-2/28, 11 kurang dari sama dengan 16-2, dan 11 kurang dari sama dengan 14. Lalu untuk IP pertamanya kita akan menjumlahkan network address-nya ditambah dengan 1, yaitu 192.168.67.64 plus 1 menjadi 192.168.67.65. Lalu untuk IP terakhirnya dapat kita jumlahkan dari network address plus jumlah hostnya, yaitu 192.168.67.64 plus 14 menjadi 192.168.67.78. Lalu untuk IP broadcast-nya dapat kita jumlahkan dari IP pertama ditambah jumlah host, yaitu 192.168.67.65 tambah 14, hasilnya menjadi 192.168.67.79. Lalu kita dapat lanjut ke gedung selanjutnya, yaitu kita ke gedung A dengan jumlah kebutuhan 9. Lalu kita akan membuka lagi tabel CIDR yang mana yang dapat menampung kebutuhan lebih dari 9. Di sini yang dapat menampung kebutuhan dari 9 yaitu 2/4. Maka akan kita masukkan rumus, yaitu 9 kurang dari sama dengan 2/n-2, lalu 9 kurang dari sama dengan 2/4-2/29, 9 kurang dari sama dengan 8-2, dan 9 kurang dari sama dengan 6. Untuk IP pertama, kita jumlahkan seperti yang tadi, yaitu network address plus 1 dari 192.168.67.80 ditambah 1 menjadi 192.168.67.81. Untuk IP terakhir, kita jumlahkan dari network address plus jumlah host, yaitu 192.168.67.80 tambah 6, hasilnya menjadi 192.168.67.86. Untuk IP broadcast, kita jumlahkan dari IP pertama plus jumlah host, yaitu 192.168.67.81 plus 6 menjadi 192.168.67.87. Lalu kita ke gedung berikutnya, yaitu gedung F dengan jumlah kebutuhan 7. Lalu kita akan buka tabel CIDR lagi, di mana yang menampung lebih dari 7. Di sini yang menampung lebih dari 7 yaitu 2/3. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus di sini dengan hasil yaitu 7 kurang dari sama dengan 2/n-2 dan 7 kurang dari sama dengan 2/3-2/29, lalu 7 kurang dari sama dengan 8-2 dan 7 kurang dari sama dengan 6. Untuk IP pertama, kita jumlahkan dari network address plus 1, yaitu 192.168.67.88 plus 1 menjadi 192.168.67.89. Untuk IP terakhir, kita jumlahkan dari network address dan jumlah host, yaitu 192.168.67.88 plus 6 menjadi 192.168.67.94. Untuk IP broadcast, kita jumlahkan dari IP pertama dan jumlah host, yaitu 192.168.67.89 plus 6
menjadi 192.168.67.95. Kita beralih ke gedung C, dengan jumlah kebutuhan 5, kita akan membuka tabel CIDR lagi yang menampung lebih dari jumlah kebutuhan 5 yaitu 2 pangkat 3. Maka akan kita masukkan ke dalam rumus yaitu 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat N min 2 dan 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 min 2 slash 30, 5 kurang dari sama dengan 4 min 2, dan 5 kurang dari sama dengan 2. Untuk IP pertama, kita jumlahkan dari network address plus 1, yaitu 192.168.67.96 plus 1, menjadi 192.168.6797. Untuk IP terakhir, kita jumlahkan dari network address ditambah jumlah host dari 192.168.67.96 plus 2 menjadi 192.168.67.98. Untuk IP broadcast, dari IP pertama ditambah jumlah host yaitu 192.168.67.97 ditambah 2 menjadi 192.168.67.99. Lalu untuk gedung terakhir, yaitu gedung E dengan jumlah kebutuhan 4, kita akan membuka tabel CIDR lagi di mana yang akan menampung jumlah lebih dari 4 yaitu 2 pangkat 2, maka akan kita masukkan ke dalam rumus yaitu 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat 6N min 2, lalu 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 min 2 slash 30, dan 4 kurang dari sama dengan 4 min 2, dan 4 kurang dari sama dengan 2. Untuk IP pertama akan kita jumlahkan dari network address plus 1 yaitu 192.168.67.100 plus 1 menjadi 192.168.67.101. Untuk IP terakhir, dari network address plus jumlah host yaitu 192.168.67.100 plus 2 menjadi 198.168.67.102. Untuk IP broadcast-nya kita jumlahkan dari IP pertama plus jumlah host yaitu 192.168.67.101 plus 2 menjadi 192.168.67.103. Baik, untuk semua gedung sudah selesai dan untuk rangkuman dari semua ini dapat dilihat di masing-masing tabel di sebelah sini. Dari gedung A hingga gedung E terdapat di sini. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang VLSM. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.